Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kuliah PP Konstitusi pertemuan ketiga dengan masih melanjutkan tentang hukum acara pengujian undang-undang. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut, karena di mata kuliah penanganan perkara konstitusi ini adalah nanti saudara akan saya diberikan tugas untuk membuat permohonan, membuat keterangan pemerintah, membuat keterangan DPR. Maka yang pertama akan saya sampaikan tentang isi permohonan yang harus ada dalam permohonan yang nantinya saudara buat. Berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang-Undang 24 tahun 2003, pasal ini adalah berlaku untuk semua permohonan yang dalam perkara Mahkamah Konstitusi, termasuk isi permohonan dalam pengujian undang-undang. Yang pertama adalah identitas pemohon, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon, dan faksimil. Di dalam ini tadi di pertanyaan ada yang mempertanyakan tentang identitas ini. Dari identitas ini cukup sesuai dengan salah satu bukti identitas saudara. Misalkan KTP, ya kita pakai identitas yang ada dalam KTP itu. Jadi tulis nama saudara selaku pemohon, dan walaupun permohonan itu menurut ketentuan pasal 29 Undang-Undang 24 tahun 2003 adalah bisa ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, tapi ada satu format yang telah dibakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi identitas ini pertama adalah identitas pemohon. Kalau pakai kuasa hukum baru nanti di bawahnya. Nanti kita bahas nih format ya. Format permohonan itu ada di materi PPT ini. Ini jadi walaupun nanti pakai pemohon pakai kuasa hukum, maka identitas ini yang pertama tertulis adalah identitas pemohon. Bukan dibalik. Isinya adalah identitas dari kuasa hukum, itu bertindak atas nama enggak. Jadi formatnya untuk hukum acara konstitusi, penanganan perkara konstitusi tentang permohonan, format identitasnya adalah identitas pemohon, baru diikuti identitas dari kuasa hukum. Yang kedua, berdasarkan pasal 31, permohonan itu memuat uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan. Yaitu tentang kompetensi Mahkamah Konstitusi, jadi kewenangan MK. Permohonan saudara ini
perkara saudara yang saudara bawakan ke MK ini merupakan kompetensi absolut MK atau tidak. Ada secara konstitusi ada 4 kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Ini secara normatif dalam konstitusi. Yang kedua adalah kedudukan hukum atau legal standing, yaitu berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang didudukan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Nanti kita bahas tentang ini, kedua hal ini. Dan yang ketiga adalah alasan permohonan, yaitu uraian yang jelas dan secara rinci apa yang menjadi alasan saudara untuk mengajukan permohonan. Di situ adalah satu argumentasi, misalkan saudara mengatakan bahwa pasal X dari undang-undang Y itu bertentangan dengan pasal 28A. 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalkan, di mana letak bertentangannya dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya adalah meyakinkan ini, dan Anda harus mendalilkan bahwa pasal yang saudara uji, yang menurut saudara adalah merugikan hak konstitusional saudara, ini harus Anda buktikan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maaf, sebelum saya melanjutkan situ, saya kembali kepada alasan permohonan. Ini berdasarkan pasal 4 PMK 06 tahun 2005. Saudara juga harus menjelaskan di dalam alasan permohonan ini, apakah permohonan ini pengujian formil atau material. Kemudian nomor 3, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh MK ini sering disebut dengan petitum. Petitum itu isinya, kalau itu pengujian formil, itu mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau itu pengujian material, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan lain-lain undang-undang dimaksud bertentangan dengan undang-undang dasar, dan menyatakan bahwa materi muatan itu pasal, ayat, dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang keempat, permohonan disamping diajukan secara tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat, atau yang serupa dengan itu. Ini ketentuan pasal 5 ayat 2 dari PMK 06 tahun 2005. Berdasarkan ketentuan pasal 6 PMK 06 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan permohonan,
bahwa permohonan harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kepanitiaan MK. Setelah diterima oleh kepanitiaan MK, maka oleh kepanitiaan MK akan dilakukan pengecekan tentang kelengkapan administrasi secara terbuka. Dalam hal ini dimungkinkan pemohon berkonsultasi dengan kepanitiaan MK. Jadi setelah menyerahkan permohonan ini diserahkan kepada kepanitiaan MK, ini bisa langsung, bisa online ya, mengajukannya ini pada Mahkamah Konstitusi. Setelah itu dicek kelengkapan administrasinya oleh kepanitiaan. Kepanitiaan MK juga selain itu memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan. Jadi setiap dalil di dalam permohonan harus disertai dengan alat bukti. Ini rumus nanti tentang pembuktian. Kecuali hal-hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Jadi dalil itu harus disertai alat bukti, kecuali hal-hal yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Dan apabila dari hasil pemeriksaan permohonan itu, baik kelengkapan administrasi dan kelengkapan alat bukti, dinyatakan lengkap oleh kepanitiaan MK, maka berkas permohonan dinyatakan diterima oleh petugas kepanitiaan MK dengan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon atau kuasa hukumnya. Jadi ada akta penerimaan bahwa berkas telah diterima dan seterusnya. Dan apabila permohonan dinilai belum lengkap, maka kepanitiaan MK akan memberitakan kepada pemohon tentang kelengkapan yang harus dipenuhi, dan pemohon harus memenuhinya dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari kerja sejak diterimanya akta pemberitaan kekurang lengkapan berkas. Jadi diberi waktu 1 minggu untuk melengkapi apabila itu dianggap masih kurang. Dan apabila dalam jangka waktu telah ditentukan tersebut pemohon tidak melengkapi, maka kepanitiaan MK menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dalam buku register perkara konstitusi atau BRPK, dan diberitakan kepada pemohon disertai pengembalian berkas permohonan. Jadi kalau lengkap langsung dicatat di BRPK, kalau tidak lengkap diberi waktu 7 hari untuk melengkapi, dan apabila dalam waktu 7 hari tidak dilengkapi, maka kepanitiaan Mahkamah Konstitusi akan membuat akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam buku BRPK dan dikembalikan kepada pemohon. Berperkara di Mahkamah Konstitusi, pengujian termasuk pengujian permohonan uji undang-undang bebas biaya, tidak dibebani biaya. Tentang alat bukti, yang pertama bukti diri pemohon. Bukti diri ini disesuaikan dengan klasifikasi pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 51. Ini yang dimaksud itu, kalau pemohon itu orang perorangan, kelompok orang warga negara, maka bukti diri dapat berupa KTP atau akta kelahiran dari pemohon. Ini jelas. Bahasanya atau ya. Yang kedua, kalau pemohon adalah masyarakat hukum adat, maka buktinya adalah bukti keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tersebut masih hidup berdasarkan ketentuan undang-undang. Kalau pemohon adalah badan hukum privat atau badan hukum publik, maka alat buktinya adalah akta pendirian dan pengesahan badan hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau badan hukum itu harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka harus dilampirkan untuk pengesahan badan hukum publik atau privat itu.
Kalau pemohon adalah lembaga negara, maka alat buktinya adalah peraturan perundang-undangan tentang pembentukan lembaga negara tersebut. Yang kedua, bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan. Karena yang diuji adalah undang-undang, maka yang dimaksud surat atau tulisan adalah undang-undang, pasal, ayat, bagian dari undang-undang yang sedang dimohonkan untuk diuji. Misalkan saudara menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pasal mana yang saudara uji? Misalkan pasal yang berkaitan dengan syarat sahnya pernikahan. Yang terkait dengan itu, misalkan pernikahan itu sah apabila ada. Yang sudah permasalahkan bukan syaratnya itu sebenarnya. Kalau yang kamu permasalahkan adalah tentang pencatatan, itu maka yang ada tulis yang pencatatannya, bukan tentang syarat sahnya gitu. Karena bicara syarat sahnya ini menurut norma undang-undang bahwa selain memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di dalam undang-undang itu sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan juga harus dicatatkan. Nah, yang dalam permasalahan syarat yang mana? Tentang pencatatan misalkan. Maka saudara harus menulis itu. Jadi itu ditulis. Itu pasal berapa dari Undang-Undang 1 Tahun 94 tentang ini itu ditulis. Yang ketiga, daftar calon ahli atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan. Jadi ringkasan keterangan ahli ya, dengan alasan permohonan dan pernyataan bersedia menghadiri persidangan dalam hal pemohon bermaksud pengajuan saksi dan atau ahli. Jadi ketentuan keterangan saksi dan ahli ini tidak wajib sifatnya, sangat kasuistis, tergantung wajib pemohon mau menghadirkan ahli atau tidak. Maka kalau mau menghadirkan ahli harus ada daftar ahli dan ringkasan pendapat ahli serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan. Ketentuan ini harus dilengkapi apabila dipanggil. Mengapa saya katakan sampai ada apabila dipanggil ya? Diajukan dan dipanggil itu. Tapi juga dalam praktek terjadi bahwa ahli itu tidak harus didengar keterangannya dalam persidangan. Ahli keterangannya dapat dilakukan secara tertulis. Keterangan ahli itu dapat dilakukan secara tertulis dan disertakan dalam kesimpulan yang dibuat oleh pemohon atau kuasanya. Ini praktek. Yang keempat, daftar bukti-bukti lain dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik apabila dipandang perlu. Tentang registrasi perkara, saudara baca dalam ketentuan pasal 7 PMK 06 tahun 2005. Ini yang pertama, apabila permohonan dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan oleh kepanitiaan MK, dicatat dalam BRPK ya, dan diberi nomor registrasi. Panitera memberikan akta registrasi kepada pemohon sebagai alat bukti pencatatan. Paling lambat 7 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK, maka menyampaikan salinan permohonan undang-undang kepada DPR dan Presiden selaku termohon. Ini secara normatif. Jadi yang dipakai itu ada di paling lambat 7 hari kerja sejak perkara dicatat. Ini saya tekankan karena banyaknya perkara, walaupun permohonan itu sudah dinyatakan lengkap,
maka tidak serta-merta dicatat di buku register perkara. Ini kaitannya dalam rangka untuk ketentuan pasal 7 ayat 3 dari PMK 07 tahun pasal 7 PMK 06 tahun 2005. Yang keempat, paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, maka MK memberitahukan kepada MA melalui surat yang ditandatangani ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud, dan memberitahukan agar MA menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK. Jadi apabila ada perkara di Mahkamah Konstitusi tentang judicial review, peraturan di bawah undang-undang dan undang-undang sebagai parameter ujinya baru diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka MA harus menghentikan untuk sementara waktu sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Penyampaian kepada pemohon maupun kepada Mahkamah Agung dilakukan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Tentang penjadwalan sidang ini juga satu catatan, jadi ini satu rangkaian panjang ya, dari pemeriksaan berkas lengkap tidak, pencatatan BRPK dan penjadwalan sidang. Itu ada ketentuan. Kalau penjadwalan BRPK ada ketentuan itu setelah 7 hari harus disampaikan dan seterusnya kepada pemohon maupun Mahkamah Agung. Kalau penjadwalan sidang itu adalah 14 hari setelah dicatat di buku register perkara konstitusi. Kadang-kadang karena banyaknya perkara, satu permohonan yang sudah dinyatakan lengkap oleh kepanitraan tidak langsung dicatat di BRPK. Ini melihat situasi dan kondisi kesibukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi insya Allah tidak akan lepas dari satu konsep asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Yang kedua, apabila penjadwalan sidang itu telah diumumkan, maka harus diumumkan. Penjadwalan sidang telah ditetapkan maksud saya, maka harus diumumkan dengan cara menempel di pengumuman yang khusus dibuat itu atau di web mahkamahkonstitusi.go.id. Apabila persidangan sudah dimulai, maka ada panggilan untuk sidang dan harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Sidang misalnya ditetapkan hari 14 hari, maka taruhlah tanggal 16 Maret, maka 3 hari kerja sebelum tanggal 16 Maret panggilan untuk sidang itu sudah diterima. Panggilan ditandatangani oleh panitia dan disampaikan langsung atau telepon, melalui telepon, fax, surat elektronik yang dibutuhkan dengan berita acara penyampaian. Ini pasal 9 ayat 2 PMK 06 tahun 2005. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Ini
dengan hakim panel pasal 28 ayat 4. Hakimnya panel dengan tugas-tugas adalah memeriksa kelengkapan, memberikan saran perbaikan, dan seterusnya. Ini isi pemeriksaan pendahuluan. Dan yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 28, bahwa pada asasnya pemeriksaan MK dalam rangka meriksa dan memutus dilakukan dengan pleno. Tapi menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 PMK 06 tahun 2005 itu dapat dilakukan panel. Tidak harus pleno, ini perkecualian. Tapi dalam rangka mengambil putusan harus pleno, wajib. Nah, sedangkan pemeriksaan persidangan sendiri meliputi pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan presiden, mendengarkan keterangan DPR atau DPD, mendengarkan keterangan saksi kalau ada, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait kalau ada, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 PMK 06 tahun 2005, atas permintaan hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C sampai dengan G itu. Nanti saudara lihat di pasal 13 itu. Baik yang berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan atau rekaman secara elektronik dalam jangka waktu selambat-lambatnya dari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud. Ayat 3, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan Vicon ya, video conference secara jauh. Ini ada PMK-nya sendiri. Dan setelah pemeriksaan persidangan selesai, maka para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Bisa secara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja, kecuali ditentukan lain dalam persidangan. Yang dimaksud pihak terkait ini silahkan ini enggak perlu ada yang saya uraikan lebih jelas gitu. Yang ini dalam pemeriksaan di MK juga mengenal pemeriksaan persidangan di tempat itu, jadi tidak di ruang sidang yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini diatur dalam pasal 15 PMK 06 tahun 2005. Dan pemeriksaan setempat ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 huruf B. Pasal 16 Undang PMK 06 tahun 2005 ini tentang penghentian sementara pemeriksaan permohonan. Dan terakhir itu adalah penarikan kembali permohonan di pasal 35. Ini ada yang mempertanyakan kan itu. Dalam diskusi ada yang bertanya, apabila permohonan itu ditarik kembali,
ada ketentuan yang ada dalam undang-undang itu bahwa permohonan itu tidak dapat diajukan. Ini saudara lihat ini dalam pasal 35A dari Undang-Undang 8 tahun 2011. Jadi pada intinya permohonan itu dapat ditarik kembali, dan apabila sudah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. Dan yang terakhir, ketentuan pasal penarikan kembali ini dan mengajukan kembali masuk dalam pengertian efisien idem. Artinya bahwa permohonan itu dapat diajukan kembali dengan dasar konstitusional yang berbeda. Saya kira demikian kuliah hari ini, dan apabila ada hal yang belum jelas silahkan ditanyakan melalui panel diskusi di dalam psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhir dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.